Jumpa lagi pemirsa dengan Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas fakta tentang manusia. Tahukah Anda bahwa kita semua budak gen? Baiklah, kita awali cerita ini dari praktek lapangan masa kuliah. Seorang mahasiswa dengan kening berkerut berkata, "Bukankah prinsip ini hanya berlaku untuk hewan dan tumbuhan? Manusia kan makhluk yang berakal." Kemudian seorang profesor menceritakan tentang sebuah buku berjudul The Selfish Gene atau Gen Egois. Setelah membaca buku itu, sang mahasiswa pun seakan merasa dunia ini hancur. Ternyata sesuatu yang paling indah di dunia adalah cinta keluarga, kasih sayang, cinta sejoli. Nyatanya, semua itu hanyalah tipuan gen untuk mengendalikan kita. Nah, hari ini Mata Ketiga akan membagikan kisah yang mengecewakan ini kepada pemirsa setia Mata Ketiga. Mari telusuri bersama apakah kita punya cara atau solusi untuk melawan gen. Tahun 1914. Kita kilas balik dulu ke masa 100 tahun silam, atau tepatnya tahun 1914. Ketika itu, seorang ahli fisiologi dan ginekolog bernama Robert William Johnston yang hidup di periode 1879 hingga 1969 sedang melakukan eksperimen. William Johnston mengambil sel embrio sapi dari rahim dan menanamkannya di otak, testis, dan mata sapi. Dia ingin mencoba apakah sel-sel embrio itu dapat dikembangbiakan di luar rahim. Awalnya Johnston berpikir sel-sel embrio akan menyusut dengan cepat dan mati, tetapi hasilnya justru membuatnya terkejut. Johnston menemukan sel-sel embrio ini membunuh jaringan di sekitarnya, menerjang ke sana kemari, dan dengan cepat menanamkannya lalu menjadi palsenta, kemudian secara lahap mulai menyerap nutrisi. Perkembangan embrio sama persis dengan perkembangan sel kanker. Johnston menghela napas dan seakan berkata pada dirinya, "Pantas saja dinding rahim dipenuhi sel imun mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata semua fakta itu sama sekali bertolak belakang dengan pengetahuan manusia. Tidak ada hubungan yang harmonis antara ibu dan anak di usia 10 bulan kehamilan. Rahim bukanlah lingkungan terbaik untuk perkembangan embrio. Rahim sebenarnya adalah purgatorium atau pemurnian embrio." Ilmuwan selanjutnya kemudian mengulangi percobaan itu pada tikus, dan dari hasil studi psikologis lebih lanjut, mereka menarik beberapa kesimpulan. Pertama, bagi si ibu sebaiknya melahirkan banyak janin secara berkesinambungan. Dengan demikian ia dapat membuat salinan gennya sebanyak mungkin. Kedua, bagi si janin, jika ingin memastikan gennya cukup untuk bertahan hidup, ia harus menyerap nutrisi sebanyak mungkin dari ibu, terlepas dari hidup atau mati si ibu. Ketiga, rahim ibu hanya akan memungkinkan janin memperoleh sedikit nutrisi yang cukup untuknya bertahan hidup, sekaligus meminimalkan penderitaan fisik si ibu sendiri. Keempat, janin secara terbalik akan menyuntikkan hormon ke ibu, seperti misalnya adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah ibu, dan glukagon untuk meningkatkan gula darah ibu, angiopoietin untuk meningkatkan aliran darah dan detak jantung ibu. Semua ini untuk memeras lebih banyak energi dari tubuh ibu. Kelima, rahim akan selalu waspada terhadap janin dan memantau janin. Begitu diketahui janin terlalu banyak menyerap atau tidak sehat, rahim akan segera mencegah janin memperoleh lebih banyak sumber energi, berhenti memasok janin dan mengeluarkannya dari tubuh. Keenam, untuk mencegah janin dikeluarkan, janin akan melekat erat pada pembuluh darah, memaksa ibu untuk mengambil risiko pendarahan hebat jika dia ingin menyerah. Pendarahan semacam ini bahkan dapat membahayakan nyawa sang ibu. Ketujuh, untuk mempertahankan haknya mengeluarkan janin kapan saja, si ibu rela menanggung rasa sakit karena pelepasan dinding endometrium atau lapisan rahim bagian dalam sebulan sekali. Ini untuk latihan, tidak peduli seberapa dalam eratnya pembuluh darah janin, tidak mungkin baginya untuk tetap bertahan. Ternyata kehamilan di usia 10 bulan adalah pertempuran antara ibu dan anak dalam kandungan. Dari saat embrio ditanamkan, janin bertempur dengan ibu. Tujuan dari pertempuran ini hanya satu, gen ingin meninggalkan lebih banyak salinan untuk dirinya sendiri, dan alasan pertempuran itu juga hanya satu, karena gen itu egois, dan gen akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya.
Gen egois. Hal pertama dari gen egois adalah mendekonstruksi cinta kasih ibu. Setelah keluar dari rahim dan lahir ke dunia, apakah si ibu benar-benar mencintaimu? Sebenarnya tidak demikian. Hanya saja gen di dalam tubuhnya memerintahkannya untuk melindungi gen di dalam tubuh Anda, karena setengah dari gen Anda itu sama dengannya dan gen sudah tua. Dia telah menyelesaikan misi bereproduksi yang diberikan kepadanya, tetapi Anda belum selesai. Anda lebih berharga bagi gen. Oleh karena itu, dalam situasi kritis, gen akan memerintahkannya mati untuk menyelamatkan Anda, seperti kisah induk antelop yang direkam oleh ilmuwan di Afrika. Demi melindungi anaknya, si induk rela mengorbankan dirinya ke moncong buaya. Selanjutnya, gen egois mendekonstruksi sesuatu yang paling indah di dunia, yakni cinta sejoli. Cinta sejoli dan cinta ibu, kasih sayang, adalah trik atau tipuan genetik. Pertama, nilai pengorbanan dari produksi wanita itu sangat tinggi resiko. Hal ini dapat kita lihat dari pertempuran dalam rahim seperti yang disebutkan di atas. Sebaliknya, nilai dari reproduksi pria sangat-sangat rendah. Untuk mengimbangi perbedaan nilai ini, wanita harus meminta pria untuk membeli rumah, membeli mobil, harus memiliki cincin berlian, dan harus berjanji setia dalam ikatan pernikahan, menanggung segala kebutuhan hidup wanita seumur hidup. Pasalnya, bagi gen wanita yang bernilai tinggi, ia harus menemukan gen lain bernilai rendah sebagai syarat bertahan hidup untuk dirinya. Oleh karena itu, sebagian besar hewan di alam memiliki fenomena mencari dan menyeleksi pasangannya. Ini sebenarnya semacam transaksi di mana gen mencoba untuk menyamakan nilai masing-masing. Umumnya, pihak si hewan jantan atau pihak manusia laki-laki dengan nilai genetik rendah yang mencari pasangannya. Sebaliknya, pihak dengan nilai genetik tinggi biasanya adalah betina atau wanita yang memilih pasangannya. Contoh misalnya, hipokampus atau kuda laut jantan yang melahirkan anak dan membesarkan anak, sehingga nilai genetik dari kejantanannya menjadi lebih tinggi. Lalu apakah akan terjadi pertukaran dalam hubungan memilih dan menyeleksi pasangan? Jawabannya jelas ya. Menurut data eksperimen ilmuwan, hipokampus betina yang akhirnya dipilih oleh hipokampus jantan biasanya memiliki lebih banyak telur daripada hipokampus betina yang ditolak olehnya, sekitar 60% lebih banyak. Ini sedikit mirip dengan salah satu syarat dari kriteria manusia, yakni tinggi, kaya, tampan dalam memilih pasangan hidupnya, yakni kaya. Satu lagi contoh lain yang lebih mengerikan, belalang. Strategi keseimbangan gen belalang sangat kasar. Belalang betina akan langsung memakan belalang jantan yang sedang kawin dengannya. Gen dari belalang jantan akan memerintahkannya untuk diam tidak bergerak. Terkadang demi mendapatkan pasangannya, manusia juga akan melakukan hal yang sama seperti belalang jantan, tidak peduli dengan keselamatannya. Kita sebut pengorbanan dan janji setia hanya mencintai seorang seumur hidup ini sebagai cinta. Padahal di balik itu adalah transaksi yang dicapai antara gen kedua belah pihak ketika menyeimbangkan nilainya. Kemudian gen mengendalikan tubuh melalui hormon agar tubuh merasa senang, bahagia dan merasa bisa melakukan apapun untuk belahan jiwanya. Namun akar dari semua ini terletak pada gen yang harus menemukan separuh lainnya sebelum dapat bereproduksi. Cinta keluarga, cinta sejoli, cinta atau kasih ibu, gen egois mengubah semua ini menjadi mesin genetik. Siapa gerangan sebenarnya penulis buku ini yang secara lugas menggunakan kosakata mesin genetik? Ternyata dia adalah Richard Dawkins yang dijuluki Rottweiler Darwins. Pada tahun 2015, Dawkins yang berusia 74 tahun diwawancarai The Guardian. Dawkins mengatakan dia sangat senang autobiografi keduanya telah terbit. Dia merasa seperti baru berusia 25 tahun. Di akhir wawancara, The Guardian pernah mengatakan, "Cinta wanita adalah alasan hidup Anda. Mengapa? Apakah ada yang Anda sesalkan setelah tiada nanti?" Dawkins menjawab bahwa ada yang pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada penyair Inggris John Betjeman. Jawabannya adalah bahwa dia belum cukup puas dalam kehidupan seks. Ini juga jawaban saya. Itulah Dawkins yang masih begitu perkasa meski di usia 74 tahun.
Buku The Selfish Gene atau Gen Egois itu ditulisnya ketika dia berusia 35 tahun. Orang yang sama dengan usia 35 tahun umumnya jauh lebih perkasa daripada usia 74 tahun. Seberapa perkasa sebenarnya istilah mesin genetik ini? Apa sebenarnya yang dimaksud? Mari kita lanjutkan berikut ini. Siapa yang berevolusi? Teori sintasan terbugar, seleksi alam adalah sebuah frasa dalam teori evolusi untuk menyebut mekanisme seleksi alam. Ini seperti ketika Anda dan saya pergi ke hutan, tiba-tiba bertemu harimau. Harimau ini adalah seleksi alam dan kita berdua adalah objek. Jadi apa sebenarnya yang kita persaingkan? Bersaing melihat siapa yang lebih hebat atau kuat antara kita dan harimau? Tentu saja tidak. Karena selama saya bisa berlari lebih cepat dari Anda, maka saya adalah survival of fittest dan Anda adalah yang tersingkir. Survival of fittest adalah keberlangsungan hidup makhluk yang paling fit. Dalam konteks ini, fit berarti yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan masa kini. Jadi kompetisi ini sebenarnya adalah kompetisi antar jenis. Tetapi pertanyaannya, persaingan antar jenis yang sama jelas tidak bisa menjelaskan perilaku cinta kasih induk antelop tersebut di atas. Lalu bagaimana seleksi alam menjelaskan cinta kasih ibu? Sampai pada tahun 1930-an, baru ada ilmuwan yang mencoba menjelaskannya. Mereka mengatakan bahwa satuan genetik evolusi bukanlah individu tetapi berkelompok, adalah kelompok yang menjalani proses seleksi alam, sehingga dengan demikian, cinta kasih ibu dapat dijelaskan dengan mengorbankan yang kecil yakni individu dan mempertahankan yang lebih besar atau berkelompok. Perilaku altruistik ini untuk kelangsungan hidup kelompok secara lebih baik, tetapi teori evolusi kelompok, evolusi komprehensif tetap saja tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena. Seperti misalnya perilaku marmot yang mengorbankan dirinya demi kaumnya. Ketika pemangsa menghampiri sekelompok marmot, marmot yang lebih dulu merasakan ancaman bahaya akan berdiri menghadang dan membiarkan kawanannya menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, ia sendiri akan dilihat oleh pemangsa dan dimakan. Di permukaan perilaku ini sejalan dengan teori evolusi kelompok, tetapi dari hasil penelitian eksperimental lebih lanjut, ilmuwan menemukan bagian yang tidak masuk akal dari fenomena ini. Pertama, kelompok A. Dalam 50 kali serangan ada 33 kali peringatan, dan untuk kedua kalinya kelompok B hanya 3 kali peringatan dari 50 kali serangan. Untuk ketiga kalinya kelompok C ada 40 kali peringatan dari 50 kali serangan. Sama-sama berkelompok, tapi mengapa marmot memiliki pemilihan selektif yang kuat dengan mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan lainnya? Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Sampai pada tahun 1950-an, para ilmuwan mulai menambal teori evolusi kelompok. Mereka mengatakan bahwa satuan dasar dari evolusi bukanlah individu atau kelompok tetapi gen. Seleksi alam menyeleksi gen. Coba kita perhatikan lagi percobaan di atas. Ternyata kelompok A adalah kelompok bersaudara, sepupu. Kelompok B adalah onlookers atau penonton. Dan kelompok C adalah kelompok keluarga yakni istri dan anak-anak. Komposisi genetik dari kelompok itu tidaklah sama. Dari sudut pandang genetik, kelompok C mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyelamatkan setengah dari gennya sendiri. Sedangkan kelompok A mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudaranya dan menyelamatkan setengah gen dari saudaranya, 1/4 gen saudara beda orang tua dan 1/8 gen atau sepupu. Jika kelompok C mengorbankan dirinya demi penonton, maka tidak ada manfaat apapun bagi gennya. Ternyata gen mengendalikan marmot untuk waspada. Semakin besar persentase gen yang dapat dipertahankan, maka tingkat peringatannya juga akan semakin tinggi. Sejauh ini, evolusi genetik tampaknya telah menjelaskan banyak fenomena alam hingga terbentuk logika kosakata mesin genetik. Karena seleksi alam menyeleksi gen, maka semua organisme di dunia, baik individu atau kelompok, apakah itu semut atau manusia, itu semua sebenarnya adalah mesin manipulasi genetik.
Tubuh manusia, keluarga, dan keluarga hanyalah alat atau sarana yang digunakan oleh gen untuk memungkinkan dirinya bertahan lebih lama dan bereproduksi lebih banyak dalam seleksi alam. Tubuh manusia ibarat mesin, dan gen adalah penggerak mesinnya ini. Tidak masalah jika mesin ini rusak. Penggerak gen yang sama mungkin menggerakkan beberapa mesin lain dalam keluarga Anda, yakni orang tua, saudara laki-laki, dan perempuan. Singkatnya, mesin adalah barang rongsokan. Pengemudi atau penggerak adalah intinya. Ada semut zombie yang bisa menggambarkan dengan baik fenomena ini. Semut zombie ini akan berebut merayap ke pucuk batang pohon tertinggi tanpa peduli apapun, karena ia telah terinfeksi Ophiocordyceps unilateralis atau jamur semut. Mesin semut ini telah dikendalikan oleh penggerak genetik lain. Dia mengendalikan semut untuk merayap ke titik tertinggi, kemudian melepaskan spornya untuk menyebarkan gennya lebih luas. Jadi Anda pikir Anda adalah manusia. Sebenarnya Anda tidak berbeda dengan semut ini. Anda adalah budak gen. Gen memanipulasi Anda untuk membantu penyebarannya. Ketika Anda menjadi tua, gen akan merasa Anda sudah usang dan tidak layak pakai lagi. Maka ia akan memerintahkan gen untuk memulai program penghancuran diri untuk membuat Anda mati dimakan usia atau membiarkan Anda mati di saat kritis. Singkatnya, sesegera mungkin gen akan menciptakan lebih banyak peluang bertahan hidup bagi keturunannya. Demikiankah faktanya? Rasanya ini terlalu sulit untuk diterima. Memberontak melawan tirani genetik. Selanjutnya, Dawkins mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya spesies yang dapat melawan tirani genetik karena manusia berakal dan dapat berpikir. Senjata manusia untuk melawan tirani genetik ini disebut meme. Meme seperti halnya gen, bisa mereplikasi, menyebar, dan berevolusi. Gen ada di tubuh kita untuk bereplikasi, berkembang biak, dan berevolusi melalui reproduksi. Sementara meme ada di otak kita untuk bereplikasi, berkembang biak, dan berevolusi dengan cara meniru. Meme adalah gen budaya. Mengapa merah muda melambangkan perempuan, biru melambangkan laki-laki? Mengapa tidak boleh memakai cheongsam merah di pemakaman, terutama etnis Tionghoa? Cheongsam adalah salah satu jenis kostum tradisional Tionghoa. Mengapa tidak boleh bekerja pada hari Minggu? Mengapa harus percaya pada Tuhan? Mengapa harus curiga pemerintah menyembunyikan informasi tentang alien? Mengapa makhluk gambar bisa menyebar dengan cepat di dunia maya? Fenomena budaya yang tidak dapat dijelaskan ini disebut meme. Maksud meme di sini adalah virus di otak Anda, Richard Dawkins. Dalam bukunya, Dawkins mengatakan bahwa hewan tidak dapat melawan tirani genetik, tetapi Anda akan menemukan bahwa banyak manusia yang melawan tirani genetik dengan bantuan meme unik di otak mereka. Misalnya ada yang mengejar kebebasan dan menjadi selibat, yakni sebuah pilihan hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu yang memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup tanpa menikah atau menjadi DING, akronim yang berarti penghasilan ganda, tidak ada anak. Selain itu juga ada yang menekuni keyakinan agama, menjadi biksu atau biksuni atau pendeta atau pastor, pantang akan hawa nafsu. Jelas pada saat ini meme telah mengalahkan gen. Manusia bukan lagi mesin genetik dan manusia bisa percaya lagi pada cinta. Karena cinta dan kasih sayang keluarga adalah meme yang eksklusif untuk manusia. Apakah ceritanya berakhir sempurna seperti ini? Sepertinya belum. Mari kita lanjutkan lagi. Meme berbahaya. Kita kembali ke tahun 2009. Seorang filosof sedang memberikan pidato berjudul Memes Berbahaya. Namanya Daniel Dennett, dan dia juga bercerita tentang semut zombie. Dennett mengatakan bahwa seekor semut merayap naik ke atas sebatang rumput dan jatuh, lalu dia merayap naik lagi ke atas dan jatuh lagi, kemudian merayap dan merayap lagi. Semut itu selalu ingin tetap berada di atas pucuk rumput. Kenapa? Apa tujuannya? Jawabannya adalah tidak ada tujuan, karena tidak ada manfaat apapun baginya. Tapi mengapa ia tetap melakukannya? Apakah itu hanya kebetulan? Ya, itu hanya kebetulan. Secara kebetulan, seekor cacing parasit hati menyerang otaknya.
Dicrocoelum atau cacing parasit mulai mengendalikan semut, menjadikan semut sebagai mesin, dan parasit di otaknya membuat semut mengulangi perilaku bunuh diri ini sampai akhirnya semut itu mati kelelahan. Ini benar-benar mengerikan. Tetapi apa yang membajak otak manusia? Bukan bug atau serangga, tapi pikiran, meme. Dennett mengatakan, apakah hanya sekelompok kecil orang yang dibajak oleh meme? Tidak, situasinya sangat buruk. Hampir semua orang dibajak. Meme ini disebut kebebasan, keadilan, dendam, cinta, dan sebagainya. Pernyataannya ini mengungkapkan sebuah fakta yang lebih mengerikan. Anda pikir Anda dapat menggunakan meme untuk mengalahkan gen, tetapi sebenarnya meme hanyalah penggerak lain yang mengendalikan Anda, dan ia jauh lebih menakutkan daripada gen. Meme membajak otak Anda dan menyebar seperti virus melalui mulut Anda. Meme itu beracun. Begitu Anda terinfeksi olehnya, Anda akan merasa itu wajar dan benar. Dari gen egois sampai budak genetik hingga senjata anti-gen meme. Kemudian meme berbahaya yang disebutkan Daniel Dennett. Semua hewan adalah budak gen, dan manusia bukan hanya budak gen, tetapi juga budak meme. Bekerja dari pagi hingga malam, tidak ada waktu untuk rileks, tidak ada waktu untuk pacaran, menabung untuk membeli rumah, menikah, melahirkan dan melahirkan anak lagi. Apakah siklus ini adalah takdir dari budak gen? Mengejar segala sesuatu yang diharapkan, mengidamkan kebebasan, mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kota, menemukan keyakinan dan mewujudkan makna hidup. Apakah ini seperti melompat keluar dari cengkeraman gen dan jatuh ke dalam perangkap meme? Apakah ada kebebasan bagi manusia? Dari mana sebenarnya asal pikiran dan perasaan dalam hati saya? Mengapa mati? Apakah gen yang menggerakkan pikiran saya? Apakah meme mengendalikan perasaan saya? Semua tanda tanya ini selalu direnungkan sejak puluhan tahun silam, tetapi sampai hari ini tidak ada jawaban sama sekali. Mudah-mudahan bagi teman-teman dapat menemukan jawabannya masing-masing. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.